Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur ya hari ini kita kembali bisa mendengar sabda Tuhan. Pada hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita mengenai doa. Saat ini doa yang berikutnya yang akan kita renungkan adalah doa dari seorang raja yang bernama Hizkia. Selamatkanlah kami, itu isi doanya. Oleh karena itu mari kita akan membaca bagian firman Tuhan mengenai hal ini dari 2 Raja-Raja 19 ayat 14 hingga 19. Saya mengajak kita semua untuk boleh menyimaknya baik di layar maupun di HP atau di Alkitab kalian masing-masing sehingga kita bisa menyimaknya bersama-sama. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-14 hingga 19 demikian firman Tuhan saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka. Dan menaruh para Allah mereka ke dalam api sebab mereka bukanlah Allah. Hanya buatan tangan manusia. Kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Anda ya, boleh enggak sih kita ini berdoa untuk diri kita atau untuk anggota keluarga kita yang sedang sakit, kita itu berdoa supaya Tuhan mohon disembuhkan. Boleh enggak? Boleh. Tuhan, suamiku, istriku, anakku, mantuku, cucuku, cicitku, Tuhan berikanlah kesehatan. Boleh enggak? Boleh. Tuhan, supaya anakku tuh hidupnya berhasil, sukses, kerjaannya lancar, hidupnya mapan. Boleh nggak? Boleh. Tuhan, sekarang ini mau resesi. Secara global itu berat, apalagi bagi Anda yang bekerja. Pekerjaan sulit, ekonomi seret. Tuhan mohon berkatilah kami. Boleh nggak? Boleh. Bangsa Indonesia ya Tuhan, aduh perkaranya kok ini belum selesai, ada lagi, ini belum selesai, nimbul lagi yang lain. Tuhan tolong bangsa kami supaya enggak banyak masalah toh Tuhan. Boleh enggak? Ya boleh. Tuhan gereja kami ini loh Tuhan, mau membangun, tapi biayanya kok enggak cukup-cukup ya Tuhan. Itu doanya hamba Tuhan sama majelis dan panitia pembangunan ya. Mohon Tuhan, supaya semua tercukupi. Ya boleh. Tuhan pergumulan hidupku terlalu banyak Tuhan. Tolong berikan jalan keluar. Cepat ada solusinya. Tuhan aku tuh lo punya keinginan ini. Tuhan tolong supaya segera ada jawabannya. Segala harapanku ini. Boleh gak doa seperti ini? Boleh. Gak ada yang salah. Boleh banget malah. Ketika kita berdoa kepada Tuhan mengenai pergumulan kita. Sebab kita sadar kok Bapak Ibu jemaat sekalian, kita ini membutuhkan Tuhan. Dan kita ini sadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempat kita itu bersandar. Tuhan adalah satu-satunya penolong yang bisa kita andalkan. Tidak ada yang lain. Tuhan juga satu-satunya sumber dari segala jawaban doa kita. Betul enggak? Iya, Tuhan itu satu-satunya. Oleh karena itu tidak ada salahnya kok kita berdoa kepada Tuhan
untuk segala pergumulan hidup kita. Boleh banget. Tetapi yang sering kita lupakan adalah ketika kita ini berdoa, tapi kita tidak benar di dalam tujuan doa itu apa. Tujuan doa yang menjadi prinsip di dalam ketika kita berdoa itulah yang kira-kira kebanyakan kita itu salah ketika kita berdoa. Kira-kira tujuannya gini ya. Ya kalau sehat lah bisa jalan-jalan sih. Kalau sehat kan ya enak, enggak harus sakit. Sakit kan di rumah aja, apalagi kemarin pas COVID kita di karantina misalnya sakit. Kalau pekerjaan lancar kan gampang, semua kalau kita mau beli, uang ada, tersedia. Apalagi sekarang gampang, tinggal tunjuk. Sekarang nggak tinggal tunjuk Bapak Ibu, tinggal nutul di HP ya. Lewat marketplace atau online shop. Itu semua gampang kalau ada uang. Beli apa-apa mudah. Kalau anak-anak kita sehat, hidupnya diberkati, pekerjaannya lancar, hidupnya mapan, maka enak hidup kita nanti. Masa tua kita sebagai orang tua terjamin. Bangsa kita kalau ada banyak masalah kita ikut pusing. Tapi kalau bangsa kita itu ayem, tentrem, aman kan enak ya kita hidup di dalam bangsa ini. Apalagi kalau ekonominya membaik, wah itu lebih sip. Apalagi kalau kabar resesi gini nih banyak orang menjadi takut. Maka kalau kondisi bangsa kita membaik itu wah itu satu hal yang sangat menyenangkan kita. Kalau kerinduan, harapan kita yang A, B, C, D tadi terwujud, ya senang tau hati saya Tuhan, ya senang saya. Karena semua yang saya harapkan itu terwujud nyata di dalam kehidupan ini. Ya beginilah kira-kira ya pada umumnya orang kalau berdoa. Harapan dibalik doanya itu untuk dirinya sendiri. Dan Tuhan itu layaknya Om Jin. Nah Om Jin ya. Om Jin itu biasanya kasih berapa permintaan? Biasanya 3 ya. Tapi kalau Tuhan itu kita anggap sebagai Om Jin di atas segala Om Jin. Yang bisa memberikan segala sesuatu yang kita harapkan dan kita doakan. Rasanya Tuhan hanya dianggap sebagai pengabul dari segala permintaan kita. Karena fokus dari segala doa itu bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu lalu kita sudah merenungkan mengenai doa Elia. Penginjil Yudi sudah menyampaikannya kepada kita. Bahwa yang terpenting bukanlah kita terus-menerus berdoa. Bukanlah doa kita itu rajin kita sampaikan kepada Tuhan dengan tidak putus harapan. Ya bukannya salah ya, tapi jangan berhenti sampai di situ saja. Firman Tuhan minggu lalu mengingatkan bahwa yang terpenting adalah bahwa kita mengenal akan Dia. Tuhan kepada siapa kita berdoa dengan benar. Dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Itu harus kita pahami dulu. Sebab banyak orang itu minta-minta. Orang itu banyak berdoa-berdoa dengan rajin. Tetapi berdoa kepada siapa? Tidak tahu. Bahkan saya pernah tahu orang ya, pokoknya berdoa. Katanya gini, aku tuh loh ya berdoa. Terus tak tanya ya, loh lah doanya kepada siapa? Ya mbok gak tahu, pokoknya aku berdoa. Berdoa itu nanti bisa terkabul. Orang tuh pikir gini Bapak Ibu. Berdoa itu sama dengan positive thinking. Atau kalau orang ngomong, kamu tuh kalau doa, pokoknya kamu ngomong itu yang baik-baik. Supaya di dalam hidupmu itu yang terjadi hanya yang baik-baik saja. Itu yang orang pikirkan. Bahkan dia nggak tahu kepada siapa dia sedang berdoa. Ya pokoknya berdoa. Tapi bagi umat Tuhan, doa bukan sekedar pengajuan proposal. Kalau misalnya kita tuh punya program tuh mengajukan proposal dulu nanti di ACC ya sama petingginya. Doa itu bukan demikian Bapak Ibu jemaat sekalian. Doa itu jauh lebih dalam daripada itu semua. Bukan cuma minta-minta terus Tuhan approve, Tuhan ACC. Enggak gitu. Hari ini kita akan belajar dari pengalaman hidup seorang Raja Hizkia. Enggak cuma perjalanan hidup, tetapi perjalanan hidup dan perjalanan iman Raja Hizkia.
Raja ini ya, kisahnya dicatat di dalam 3 kitab. Dari 2 Raja-Raja 18 sampai 20, 2 Tawarikh 29 sampai 32 dan Yesaya 36 sampai 39. Panjang loh ini kisah yang dicatat, gak cuma ayat 2 ayat, tetapi satu bagian besar dicatat di dalam 3 kitab. Ini luar biasa. Tidak banyak tokoh Alkitab yang dicatat di dalam berbagai kitab. Ya, Tuhan Yesus memang fokus dari berita Injil ya. Tetapi di dalam PL khususnya tidak banyak tokoh yang diulang-ulang kisahnya. Kalau tidak, itu menjadi penting bagi umat pada waktu itu. Ya berarti tokoh ini adalah tokoh yang penting. Tokoh Alkitab yang dibahas dengan begitu baik. Siapa sih Hizkia ini? Mungkin di antara Anda sudah pernah mendengar kisahnya. Atau kalau belum tahu, Hizkia ini adalah Raja Yehuda. Saya kenalkan dulu ya. Dia itu raja yang dilantik menjadi raja pada saat usia 25 tahun. 25 tahun itu kira-kira Via, tahu ya Via ya ponaknya Kak Erin ya. Kira-kira usianya segitu. Dia jadi raja. Ayahnya itu Raja Ahaz. Ibunya namanya Abi, anak Zakaria. Wes gitu tok catatannya. Ibunya itu cuma gitu tok diceritakan. Tapi kalau soal Ahaz, kenapa kok penting? Kenapa toh kok dikasih tahu oleh Alkitab tuh nih bapak ini anak ini? Kenapa? Supaya kita ngerti. Dan Alkitab pasti punya maksud. Nah di sini Bapak Ibu biasanya kan orang ngomongnya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Tapi kasus Hizkia ini buah yang jatuh jauh dari pohonnya kira-kira gitu. Karena beda jauh antara Hizkia dengan bapaknya. Antara Hizkia dengan Ahaz. Ahaz itu tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, catatan Alkitab. Dia bahkan mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Menurut tradisi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Alias kalau dalam bahasa Alkitab itu bangsa kafir. Sedangkan Hizkia, anaknya ini sebaliknya. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, itu juga catatan Alkitab. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Dia meremukkan tugu-tugu berhala, menebang tiang-tiang berhala. Dan menghancurkan ular tembaga yang pada saat itu diberhalakan oleh orang Israel. Itu semua dilakukan. Dan Alkitab mencatat di antara seluruh Raja Yehuda, Israel itu waktu itu dibagi jadi 2 sudahan. Nah ini bangsa yang Yehuda ini, yang rajanya namanya Hizkia ini, di antara seluruh rajanya tidak ada yang seperti Hizkia. Hizkia itu ya percaya kepada Tuhan. Hizkia itu ya tidak pernah menyimpang dari mengikut Tuhan. Hizkia itu tidak pernah luput dari pegangan perintah-perintah Tuhan. Dia selalu turut dan ikut taat kepada segala perintah Tuhan yang diperintahkan melalui Musa. Luar biasa. Bapaknya gitu, anaknya beda 180 derajat. Tetapi penerusnya nih kalau kita baca di bagian seterusnya, kita akan lihat ada namanya raja berikutnya itu Manasye. Wah ini paling buruk di segala sejarah bangsa Yehuda. Dia paling buruk lah pokoknya lah. Sedangkan Hizkia ini adalah pemimpin yang baik meskipun dia masih muda. Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan menyertai dia kemanapun dia pergi. Tiap kali perang, menang. Tiap kali melawan siapa, dia berhasil. Alkitab mencatat dia disebut selalu beruntung. Itu Hizkia. Dia memberontak kepada Asyur dan tidak mau tunduk kepadanya. Kepada Asyur maksudnya. Pada waktu itu Asyur itu adalah negeri yang paling kuat di zamannya. Mesir itu sudah merosot. Kalau di zaman Musa ingat gak? Musa itu hidup di tanah Mesir karena bangsa Israel dijajah oleh Mesir. Tetapi sekarang Mesir itu sudah turun derajatnya. Digantikan dengan negeri Asyur yang sangat masyhur dan kuat. Tapi Hizkia gak mau takluk. Ya, tetapi namanya manusia meskipun dia sangat taat, dia setia kepada Tuhan. Dan dia adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi hidupnya ternyata juga enggak semulus jalan tol.
Tidak ada manusia setaat-taatnya, setia-setianya sama Tuhan yang tidak pernah mengalami pergumulan hidup, termasuk Hizkia ini. Jemaat sekalian, Hizkia pada waktu itu mengalami pergumulan ketika seorang raja namanya Salmaneser, ini rajanya Asyur, menyerang dan akhirnya menguasai Samaria. Samaria itu ibu kotanya Israel. Ingat ya, Hizkia ini rajanya Yehuda, beda sama Israel. Ketika Samaria berhasil dikuasai oleh Salmaneser, raja Asyur ini, maka raja Asyur membawa rakyat Israel untuk dibuang ke Asyur. Itu sebagai hukuman Tuhan juga sih, karena Israel pada waktu itu sudah sangat jahat. Tetapi nggak berhenti sampai situ. Salmaneser ini kemudian kayak kalau zaman dulu penjajah itu mesti gerilya ya, cari atau ekspansi ke tempat yang lain. Nah, tibalah saatnya mereka Asyur ini ekspansi, mau menguasai kota Yerusalem, ibu kota negeri Yehuda, tempat Hizkia menjadi raja. Jemaat sekalian, singkat cerita ya, Salmaneser ini kan ingat negeri yang kuat, Asyur. Lalu karena Israel lebih lemah, Yehuda lebih lemah, maka dimintalah upeti yang sangat banyak. 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Plus segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan perbendaharaan istana raja, emas-emas dari pintu-pintu rumah Tuhan itu dikerat, dikopei gitu ya, dikerat untuk diserahkan kepada Asyur. Catatan sejarah di dalam bangsa Asyur tuh, wah catatan sejarahnya luar biasa, dicatat dengan sangat detail. Itu berton-ton, puluhan ton upeti yang diserahkan dari bangsa Yehuda kepada bangsa Asyur. Luar biasa. Ini ton bukan ton batu ya. Kayak misalnya sekarang itu truknya pembangunan itu kalau bawa batu tuh pakai truk yang berton-ton. Ini berton-ton emas dan perak. Barang-barang berharga. Maka Raja Asyur itu sangat-sangatlah kuat. Kita bisa bayangkan dari peristiwa itu. Nah, singkat cerita lagi. Akhirnya Raja Asyur itu sudah ganti raja. Tadi Salmaneser, sekarang ganti Sanherib namanya. Meskipun ganti raja, Asyur tetap kuat. Asyur mengutus panglima, kemudian mengutus kepala istana dan juru minuman, serta sejumlah tentara besar ke Yerusalem, ke tempatnya Raja Hizkia ini. Tapi Hizkia nggak langsung nemui ya. Dia mengutus kepala istana, panitera negara, dan bendahara negara untuk datang menemui orang Asyur ini. Intinya, inti pembicaraannya kalau kita baca tuh panjang ngomongannya. Intinya adalah Asyur itu mengejek Yehuda. Karena Yehuda itu pernah berharap kepada Mesir. Yang pada saat itu sudah seperti buluh yang terkulai. Yang seperti yang negeri yang tidak berharga dan tidak ada kekuatannya, nggak gagah. Bahkan bisa mencelakakan orang yang berharap kepada Mesir itu. Orang Asyur dan perwakilannya sengaja berkoar-koar dengan bahasa yang dimengerti oleh semua rakyat dengan harapan apa? Menghancurkan iman bangsa Yehuda. Mereka berkata gini, hei rakyat, jangan dengarkan Hizkia. Hizkia itu rajanya kan ya. Jangan dengarkan Hizkia sebab Hizkia itu pasti nanti ngomong sama kamu. Percayalah, enggak usah takut. Tuhan Allah pasti akan menyelamatkan bangsa kita dari tangan Asyur. Jangan percaya ya, enggak mungkin. Sebab Asyur itu sudah perang melawan begitu banyak negeri dan tidak pernah kalah sekalipun. Kira-kira ejekannya gitu. Maka setelah Hizkia mendengar apa yang dikatakan Asyur, bahkan dikatakan dengan lebih detail bahwa Asyur itu yakin bahwa Tuhan Allah Yehuda, Tuhan Allah kita, itu tidak akan sanggup menyelamatkan bangsa itu dari serangan Asyur. Maka Hizkia segera mengoyakkan pakaiannya, dia sangat-sangat bersedih. Dia menggunakan kain kabung lalu pergi ke rumah Tuhan, bertemu dengan Nabi Yesaya. Dan perhatikan firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesaya. Jangan kau takut terhadap perkataan
yang engkau dengar. Kata firman Tuhan. Raja Asyur memang menghujat aku dan aku tahu, kata Tuhan. Dan Tuhan mengucapkan penghukuman terhadap Asyur. Jemaat sekalian, Asyur apakah berhenti mengejek? Gak. Asyur itu terus mengejek, mengintimidasi supaya menjatuhkan iman orang Yehuda dan tidak berharap kepada Tuhan ya. Asyur mengirimkan surat isinya mirip, mengejek juga. Tapi lebih parah, gini kata-katanya. Janganlah Tuhan Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau. Gak bisa, dia gak bisa menyelamatkan kamu, kira-kira gitu ngomongnya. Jangan dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Asyur. Gak mungkin. Karena bagi mereka sekali lagi, Asyur itu tidak pernah kalah selama perang. Setiap bangsa tidak pernah menang melawan Asyur. Mau ilahnya model apapun, tidak ada yang menang. Maka Asyur berkata, tidak ada ilah yang sanggup menyelamatkan bangsa ini dari tangan Asyur. Maka saat menerima surat itu, Hizkia pun gentar. Bapak Ibu kalau diomongin gitu, gak usah percaya kepada Tuhan. Nggak bisa Tuhan tolong kamu. Anda sekalian gimana rasanya? Duh, kayak Tuhan gak bisa tolong aku ya. Nggak bisa Tuhan melepaskan kamu dari sakit penyakitmu. Nggak bisa Tuhan itu melepaskan kamu dari pergumulanmu. Mungkin ada perasaan mulai ragu. Ya itu memang yang diharapkan oleh Asyur. Ketika itu Hizkia memang gentar. Mungkin kita juga akan mengalami hal yang sama kalau kita berada di posisi Hizkia. Tetapi Hizkia tahu harus apa. Itu yang bedanya mungkin sama kita. Kadang-kadang kita ragu duluan, tetapi Hizkia tahu dia harus ngapain. Dia itu enggak kumpulin panglima, ayo siap melawan Asyur. Enggak. Dia enggak kumpulin orang-orang cerdik yang bisa mengatur strategi perang. Enggak. Dia tidak berusaha untuk menyiapkan segala senjata dan perlengkapan perang. Tidak. Dia enggak juga segera melatih pasukannya untuk berperang. Enggak. Apa yang dilakukan Hizkia? Dia datang ke rumah Tuhan, bawa surat tadi. Dia taruh, dia tunjukkan kepada Tuhan. Dia sadar bahwa dia itu lemah. Tuhan lihatlah. Tuhan, aku kenal siapa engkau. Engkau yang bertahta di atas kerubim. Kerubim itu malaikat yang bersayap, kerubim itu. Tuhan itu di atas. Allah itu di atas segala kerubim. Allah segala kerajaan di bumi. Hizkia tahu bahwa Allahnya itu jauh melebihi Asyur. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia tahu bahwa Tuhan Allahnya itu yang menciptakan segala sesuatu. Dan dia berkuasa. Hizkia juga memohon agar Allah mendengar perkataan Asyur. Tuhan dengarlah penghinaan Asyur terhadap engkau. Dan dia mengakui juga bahwa kalau yang lain yang ditunjuk tadi, ilahnya bangsa ini. Hizkia ini tahu bahwa mereka hanyalah ciptaan. Mereka hanyalah batu, mereka hanyalah patung, mereka hanyalah kayu yang bisa dihancurkan. Tetapi Hizkia tahu siapa Tuhan. Siapa Tuhan dia kenal. Maka doa yang terakhir Hizkia berkata, Tuhan selamatkanlah kami. Sebab Hizkia itu tahu, dibandingkan Asyur, bangsa Yehuda itu kalau dibanding kita misalnya bangsa yang cilik-cilik itu dibandingkan dengan misalnya Amerika, bangsa cilik-cilik dibandingkan dengan China, itu kayak kayak semut gitu ya, cilik. Demikian juga perbandingannya bangsa Yehuda dibandingkan dengan Asyur yang kuat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Hizkia berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Dengan harapan supaya segala kerajaan itu melihat, mengetahui bahwa hanya Allah sendirilah yang maha kuat. Jemaat sekalian, tujuan permohonan Hizkia itu bukan supaya aku, negeriku, supaya pemerintahanku dianggap
berhasil, kuat, berkuasa lebih dari Asyur. Supaya memamerkan kehebatannya. Enggak. Supaya Tuhanlah yang masyhur. Itu doa Hizkia. Nah, kita mungkin agak beda mungkin ya. Seperti tadi yang di awal. Kadang-kadang tujuan doa kita tuh bukan supaya Tuhan yang masyhur di dalam segala keberhasilan hidup kita. Kadang kita pikir supaya saya enak, supaya saya nyaman, supaya keluarga kita gini, supaya ini gini. Untuk kita, dan untuk kita. Tetapi Hizkia beda. Hizkia memohon supaya Tuhan dengar doanya dan menyelamatkan dia. Bersama dengan bangsanya. Supaya nama Tuhan itu masyhur. Dunia, bangsa-bangsa bisa melihat. Lihat ini kuasanya Allah dari bangsa Yehuda yang luar biasa. Maka jawaban Tuhan bagi doa Hizkia itu sangat indah. Waktu saya baca tuh saya sampai sangat terharu ketika melihat suara Tuhan yang seperti air es ketika kita kepanasan gitu ya. Melegakan. Apa yang kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengar. Kalau kita doa sama Tuhan terus Tuhan ngomong, doamu ku dengar, itu kayaknya celas gitu ya. Asyur tidak akan pernah masuk ke Yerusalem dan aku akan memagari kota ini. Wah, luar biasa. Dan perhatikan seterusnya ya, ini kayak film ceritanya ya. Pada malam hari keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah malaikat Tuhan yang bunuh tapi 185.000. Ya, 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Wah, Tuhan yang benar-benar menyelamatkan. Jemaat sekalian, karena kalah, maka Sanherib itu lari, pulang. Dan dia tinggal di kota Niniwe. Kalau kita ingat Niniwe, ingat Yunus biasanya. Saat menyembah berhalanya, dewanya di kuil, maka dia ternyata dibunuh oleh anaknya sendiri. Jemaat sekalian lihat kuasa Tuhan yang dinyatakan lewat doa seorang Hizkia. Tuhan, tolonglah kami. Selamatkanlah kami supaya namamu masyhur. Dan Tuhan sungguh menyatakan kuasanya. Jemaat sekalian di dalam doa kita harus tahu tujuan utamanya. Kita harus tahu dan koreksi apakah doa kita hanya untuk diri kita sendiri. Ataukah untuk kemuliaannya Tuhan. Lihatlah kuasa doa yang ingin sekali supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu seperti doa Hizkia. Ketika kita seperti Paulus ya, Paulus itu pengen supaya nama Tuhan itu dimuliakan. Maka Paulus ngomong gini, Tuhan itu dalam pergumulanku Tuhan jawab. Kata Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu jawaban Tuhan. Karena itu Paulus, terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan karena aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab Tuhan yang menyertainya. Di dalam kelemahan kita, Bapak Ibu, dalam pergumulan kita, tidak masalah kok kalau kita terlihat lemah, tidak masalah, tidak apa-apa. Kita terlihat lemah, wong memang kita manusia biasa. Tidak masalah. Tetapi kita sadar, kita membutuhkan Allah pencipta kita, Sang penolong kita. Di dalam segala bidang kehidupan hidup kita ini. Dan terlebih di dalam hal keselamatan. Tidak ada yang lain yang bisa mengusahakan atau kita usahakan sendiri, tidak bisa. Tidak bisa. Kita itu lemah. Maka kita memiliki kebutuhan yang besar untuk memiliki Tuhan sebagai penolong kita. Juru selamat kita sangatlah kita perlukan. Maka seperti anak kecil yang belajar jalan.
Mungkin anak atau cucu Anda itu waktu belajar jalan itu mungkin terhuyung-huyung. Terhuyung-huyung itu apa ya? Ya odong guling gitu ya, kayak mau guling. Tapi ketika ditopang oleh tangan orang tua, maka anak itu bisa berdiri tegak dan dia terus belajar berjalan. Seperti itulah manusia yang lemah seperti kita. Ketika berjalan ditopang oleh kekuatan Tuhan, kita lemah, enggak apa-apa. Tapi dengan tangan Tuhan kita bisa berjalan selangkah demi selangkah dalam hidup. Jemaat sekalian, hidup orang percaya sekali lagi bukan selalu seperti jalan tol yang mulus, enggak. Hizkia pada suatu hari juga mengalami sakit. Bahkan sakit hampir mati, catatan Alkitab. Terus Yesaya ngomong, kamu sebentar akan mati. Enggak akan sembuh lagi. Itu mungkin seperti vonisnya Dr. Novian kalau vonis orang gitu ya. Kamu umurmu tinggal segini, kira-kira gitu. Pasti kalau orang dibilang umurmu tinggal segini, siapa yang enggak takut? Siapa yang enggak gentar? Dia mau sekuat apapun, dia raja, dia presiden, dia penguasa atau apa. Tidak ada yang tidak takut. Tetapi sekali lagi, Hizkia tahu harus ngapain. Hizkia tahu harus kemana. Dia berdoa kepada Tuhan, meratap, menangis di hadapannya, dan memohon kepada Tuhan. Boleh enggak berdoa kepada Tuhan, meratap sama Tuhan? Boleh. Dia berdoa. Dan Alkitab mencatat, Tuhan mendengar doanya. Dan Tuhan melihat air matanya. Sekali lagi seperti air es yang jelas, melegakan. Dan pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya dan memperpanjang waktu hidupnya 15 tahun. Lalu orang bertanya, oh berarti doa kita bisa ya mengubah keputusan Tuhan ya. Berarti like gitu aku tak minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Ya supaya Tuhan berubah pikiran. Kalau maksudnya Tuhan pikirnya gini, tak ubahlah dengan doaku. Tidak begitu Bapak Ibu. Bukan karena doa kita, bukan karena doa Hizkia, maka Tuhan itu berubah keputusannya. Tetapi itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Dan di dalam kemurahannya, Hizkia mendapat perpanjangan umur 15 tahun. Tidak semua orang, itu terserah kehendak dan kedaulatan Tuhan. Jemaat sekalian, di dalam doa kita, satu, kita perlu sungguh-sungguh kenal kepada siapa kita berdoa. Kepada seperti Hizkia tadi, dia tahu Tuhan itu siapa. Sehingga dia bisa percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Coba kalau Hizkia nggak percaya kepada Tuhan, dibilang sama Asyur, coba percaya nggak mungkin Tuhanmu bisa menyelamatkan kamu dari Asyur. Orang Asyur nggak pernah kalah. Mungkin dia akan gentar. Tapi karena Hizkia kenal siapakah Allahnya, maka dia bisa percaya kepadanya. Di dalam pergumulan kita, Tuhan sanggup menolong dan memberikan jalan keluar. Bahkan kadang lebih dari yang kita pikirkan. Lebih dari ekspektasi kita. Melampaui apa yang kita doakan. Tuhan tahu yang terbaik. Kepada Tuhan yang demikianlah kiranya juga doa kita bukan semata-mata untuk kepentingan dan kesenangan kita. Tetapi untuk menunjukkan kepada banyak orang bahwa kita ini lemah. Tetapi kita punya Allah. Kita punya Tuhan. Punya juru selamat yang kuat dan berkuasa. Dialah Allah yang dulu menyelamatkan bangsa Yehuda dan Raja Hizkia. Dan Allah yang sama juga telah melepaskan kita, menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Termasuk dialah yang sanggup untuk menolong kita keluar dari segala kesesakan dan pergumulan hidup ini. Jemaat sekalian, mari kita berdoa seperti Hizkia yang tahu ngapain ketika menghadapi pergumulan dan kepada siapa dia berdoa dan berharap. Dan untuk apa dia berdoa dan memohon. Ketika dia berseru, Tuhan selamatkanlah kami. Dia tahu dan yakin
siapa Tuhannya. Dia tahu untuk apa dia berdoa. Bahwa untuk segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya itu menjadi doa kita juga di dalam keseharian kita menghadapi apapun dalam hidup ini. Amin.